Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anastasia Ella Natalia dengan NIM 20 2020 042 dan saya Elsa D. Cahyatrima dengan NIM 20 2020 039 dan Victoria Michelle CP dengan NIM 20 2019 005. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Etnomatematika, yaitu matematika dalam suatu budaya. Jadi, dalam etnomatematika, kita harus dapat membuat sebuah inovasi bagaimana menggabungkan matematika dan budaya. Kenapa etnomatematika? Yang pertama, menarik minat dan memotivasi siswa untuk belajar. Dengan mengangkat tema budaya, selain menarik minat siswa, permasalahan atau soal yang ada dalam materi dikaitkan dengan budaya daerah. Yang kedua, belajar matematika sekaligus budaya. Jadi selain siswa diajak belajar matematika, siswa juga diajak untuk belajar budaya, terlebih budaya yang ada di daerahnya. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa bangga dan cinta akan budaya Indonesia, terlebih budaya daerah siswa. Kita lihat siswa saat ini lebih tertarik dengan budaya luar daripada budaya mereka sendiri, yaitu budaya Indonesia. Nah, melalui etnomatematika juga diharapkan siswa dapat mengenal budaya Indonesia, terlebih budaya daerah mereka sendiri, dan kedepannya mereka dapat melestarikannya. Jadi, dalam kegiatan peka ini, kami membuat e-modul etnomatematika. Ini adalah salah satu contoh batik Semarangan. Nah, batik Semarangan itu sebenarnya punya motif yang beragam sekali. Biasanya ciri khasnya itu ada batik lawang sewu, bentuknya ada motif lawang sewu, terus motifnya ini ada godong asem atau asem arang, karena Semarang sendiri kan itu ya sejarahnya kenapa diberi nama kota Semarang, karena asem arang atau pohon asemnya jarang, begitu kalau sesuai dengan sejarah. Nah, juga ada yang berkok serondol. Berkok serondol itu seperti motifnya seperti burung, dan masih banyak lagi. Nih, nama-nama motif batik Semarang yang ada di kain batik ini. Nah, kalau nanti motifnya ini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, ternyata nanti angka-angkanya bisa membentuk pola loh. Nah, kira-kira kalian bisa nggak menemukan pola-pola yang ada pada motif batik itu? Nih, kan ini sudah ada bantuan tabel nih di sini. Nah, kira-kira nih buat motif asam arang bawah, kalau motif asam arang bawah itu yang bawahnya ada hijau-hijau atau biru-birunya ini ya, berarti itu U1-nya berarti nomor 2, U2-nya berarti nomor 8, U3-nya berarti nomor 14, terus berarti U4-nya nomor 20. Benar ya? 20. Nah, berarti nanti kira-kira, kan ini bisa aja terus gitu polanya. Kira-kira kalau misal menentukan U10-nya gimana? Atau menentukan UN-nya bagaimana? Nah, dari analisisnya ini 2 itu bisa kita dapat dari 1 kali 6 dikurang 4. Nah, 8 bisa didapat dari 2 dikali 6 dikurang 4. Nah, kenapa bisa demikian ini? Kita bisa cari rumus kayak gini tuh karena ini. Kalau sebisa mungkin kita masukkan unsur ini. Ini kan U2, berarti kalau bisa ada unsur 2 di sini. Paham? Nah, berarti kalau U4, U3-nya ini 14 itu dari mana ya? Selisih 6. Ditambah 6. 3 dari 6 kurang 4. Oke, tadi Maulana bilang ditambah 6, dan saya harap menambah lagi berarti 3 dikali 6 begini ya. Nah, berarti kalau UN-nya, kalau U3 nih, kalau U1 ini 1 kali 6 dikurang 4. Kalau U2, 2 dikali 6 dikurang 4. U3 itu 3 dikali 6 dikurang 4. Kalau UN berarti 6N kurangi 4. Oke, 6N dikurangi 4. Oke, sip. Nah, sampai sini tahu ya? Paham? Paham. Oke, sekarang kita nih mau coba yang motif lekok serondol dulu atau yang motif asam arang atas dulu? Ya, Asam mana? arang Yang ini. Yang ini, asam arang atas. Oke, asam arang atas. Ini kakak kecilin dulu ya, biar kelihatan motifnya. Nih, itu motifnya itu sebentar. Nih, motif yang U1-nya itu ada di nomor ke-5. Ini ya, nomor ke-5. Terus yang U2-nya di nomor ke-11. Yang U3-nya itu di urutan ke-17. U ke-4-nya di urutan ke-berapa? Ada yang tahu? 32. Oke, sebelum 23. Oke, 23. 23 ya, berarti U4-nya 20. Kira-kira ada yang sudah mencoba mencari rumusnya itu bagaimana berarti? Ada yang sudah mencoba? 6N kurangi 1. 6N dikurangi 1. Oke, Maulana, tahu 6N dikurangi 1? Nah, 6N dikurangi 1 ya rumusnya. Coba deh Maulana ceritain kok bisa dapat 6N dikurangi 1, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu.
Kalau saya patokannya sih selisih antara U2 sama U1. Selisihnya itu kan 6. Habis itu 6 berarti, tapi U1 tuh 5, berarti 6 kali N. N-nya kalau misalnya 1 berarti kan jawabannya 6. Kurang cocok, Ya. berarti dikurangi 1 biar jawabannya 5. Jadi U1 sama dengan 5, didapat dari 6N kurangi 1. 6 kali 1 kurangi 1, berarti 6 kurangi 1, 5. Oke, bagus. Mana berarti jawabannya 6. Rumus pola bilangan untuk motif asam arang atas itu 6N dikurangi 1 ya. Oke, terima kasih ya Maulana. Nah, ini sekarang kita ke motif blok serondol. Nah, kalau motif blok serondol itu berarti sebentar, ganti itu ya, ganti warna pen dulu. Untuk motif blok serondol yang ini U1-nya nih. Blok serondol itu yang bentuknya seperti burung. Nah, berarti ini U1. U2-nya ini 4. U3-nya 7. U4-nya 10. U5-nya 13. Dan seterusnya. Gitu ya. Berarti U4-nya tadi ini 10, terus ini berarti kalau UN-nya ini selain Maulana. Maulana istirahat dulu ya, kasih kesempatan ke teman-temannya ya. Oke, selain Maulana nih, ada yang tahu nggak rumus UN untuk motif blok serondol itu apa? 3N kurangi 2, Bu. 3N dikurangi 2. Tadi bisa dapat 3N dikurangi gimana ya? Itu sebenarnya tadi caranya sama kayak Ciko, Bu. Patokannya kan itu selisihnya 3. Jadi kalau N-nya 1 dikali 3 kan 3 dikurangi 2 biar hasilnya 1 itu 3 dikurangi berapa misalnya 1 itu 2. Seterusnya juga sama. Oh, ada polanya. Oke, ada polanya ya. Berarti pola bilangan untuk motif serondol dikurangi 2. Nah, selanjutnya terima kasih ya Ime. Nah, selanjutnya untuk motif godong asam. Godong asam itu yang warnanya coklat. Yang ini berarti sebentar. Kakak ganti pennya dulu ya. Berarti yang ini 3, lalu 6, 9, 12, 15 ini 3, 6, 9, 12. Nah, kira-kira kalau ini rumus motif godong asamnya itu apa ya untuk pola bilangan motif 3N? Siapa ini yang bilang kok enggak kelihatan di itu ya? 3N. Tadi yang jawab pertama siapa? Oke, 3N. Nah, 3N dari mana ya tadi? Di sini yang kelihatan Arum Bahayu. Nah, itu 3N dari mana bisa dijelaskan? Kan itu U1-nya 3, terus U2-nya 6, kan selisihnya 3. Jadi kalau gitu berarti 3 kali 2 kan 6. Jadi kan kalau yang U1 3 kali 1 3 gitu dan seterusnya. Oke, terima kasih Arum. Berarti kita sudah bisa menemukan untuk bilangan UN untuk motif godong asam. Oke, terima kasih ya anak-anak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.